Oke. Masa kami di rumah kan, kami ini masing-masing bilik kan. Oke. Jadi masa tuh saya ambil satu orang, terus tiba-tiba si N dia hantar saya satu video. Dia bilang, Nana, dia bilang macam good, oh Nana, dia bilang gak sama siapa itu. Tuh saya tengok tuh video kan, video kita yang 5 tahun yang lalu. Terus kenapa sih hantar video 5 tahun yang lalu nih? Sewaktu itu macam Roh Kudus belum bagi saya pengertian masa tuh. Sebab kalau bukan macam kepala, kalau buat bandingkan lain menuntut kekudusan. Jadi nanti kalau saya sendiri tidak kudus, saya sampai memang tidak akan sampai juga sampai bila-bila itu aja. Jadi sekali itu ini pasti hantar nih. Bella tuh, ini jujur Bella tuh, saya bilang. Saya kan mau tengok, saya bilang. Sebab si ini lain, saya punya lain, abang saya lain, si bibnya lain. Kami satu keluarga, apalagi tak lagi ibu gembala sama gembala sidang. Udah becakap. Jadi Bella tuh saya bilang, saya tidak peduli. Jangan singkat saja. Nah, malam ini tidak berapa panjang, singkat saja. Jadi saya bilang, kau tunggu dulu, dia bilang sih. Bella tuh saya bilang, masa tiba-tiba semalam hari Sabtu. Saya bilang, Tuhan Yesus. Saya bilang, apa begini? Sebenarnya khotbah saya ini lain. Tadi dia bagi lain. Terus tuh Bella tuh tengok saja dulu. Saya kasih biar saya abaikan saja. Tiba-tiba saya buka yang semalam tuh, saya buka YouTube. Saya ternampak gembala sidang waktu itu dia pakai baju tradisional. Masih ingat kan di sini 5 years ago, 5 tahun yang lalu. Baju tradisional, semua ada masa itu. Si Elvina pun ada, Rostina Viviana. Bukan lagi 5 tahun tahu, 6 tahun yang lalu. Masih di sini. Waktu itu pelayanan kita di luar, abang saya bawain lagu yang mari semua nyanyi haleluya. Itu kan pernah kan bawa di sini kan? Terus gembala sidang bilang pakai itu baju balik yang pernah kamu bawa sama kamu pakai di sini. Wih, no sanalah mula. Berhabis saya cari. 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Kalau saya tengok balik saya di rumah, kau pernah tidak damai, orang bilang, kurus betul saya dulu. Dan bisa kamu tahu tuh macam mana saya dulu. Macam tengok tengkorak lagi lah, ini katakan gitu, tapi mau jatuh tengkorak masih ada isi. Saya tengok balik kan, satu orang saya bercakap dalam bilik, punya buruk saya. Sampai betul lah, ini secara saya sendiri ya. Sampai saya berbicara, macam mana saya boleh kawin? Betul. Sedangkan kamu tahu macam mana gaya saya dulu. Orang bilang tomboy. Ayolah tuh, masa sini pas kita cakap tomboy. Seluar saja. Sekali saya tengok, saya nampak lagi tuh baju saya pakai bergaun, kok lidik lagi berjalan-jalan tapi ada gaun. Macam karung saya pakai, dalam hati saya. Sekali impas kembali kepada tahun ini. Sangat jauh perbezaan kita. Macam saya. Jadi tidak saya. Oke. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya terkejut sewaktu si Mas berdoa tadi, mencapai garis akhir. Itulah khotbah saya malam ini, bertahan sampai garis akhir. Dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Coba kamu imbas kembali yang dulu. Dulu kita belum berapa yang seimpang ini. Sewaktu saya melihat tuh video kan, Tuhan Yesus kasih paham-paham saya. Paling yang sangat kuat di hati saya kan, sewaktu gembala sidang mengadakan kolam Bethesda itu impak sangat kuat di sini sampai saya menangis. Saya bilang, inilah doa pergumulan seorang hamba Tuhan yang betul-betul mau ada kuasa Tuhan itu berlaku di sini. Tetapi waktu itu level kita belum setaraf yang sekarang. Kita masih, orang Yunani bilang bocah, masih budak kecil, kan? Saya nampak lagi dulu rambut Cirebon, tumpul kelapa. Itu yang bikin dia semangat. Tidak lah. Bukan masalah itulah, bukan tuh. Tapi setiap kita masing-masing ada apa tuh permulaan, titik permulaan dan titik terakhir. Jadi adakah selama ini yang dari dulu kita melayani di sini, adakah itu sudah yang terbaik kamu beri kepada Tuhan? Kalau saya macam cengetkan tuh mau menangis lah begitu, tapi dia menangis dulu. Nanti pribadi baru saya menangis berhabis begitu. Saya tengok begini kan. Masa tuh penutup terlis punya badan ada gemuk sikit. Sebelum di sini dia gemuk sikit. Sewaktu itu rambutnya pun Goku. Jangan dikatakan Pak, penutup terlius. Pastor Jas pun, haleluya, handsome dulu. Ada sini, dia jaga betul. Saya masih ingat lagi yang dulu sewaktu meeting di sini, gembala sidang pernah main-main pasal siripsan yang selalu simpan demi janggut sama misa itu. Jadi sewaktu itu ada si Adi dan Pastor Jas, si Levon pun ada masa tuh meeting masa tuh. Terus dulu gembala sidang main, cukur begini. Jadi mungkin dia tahu lah, pas sudah ingat kan tidak, ini udah payah nih, sekali sudah ada anak, hilang, licin. Tinggal handphone lagi lah jaga. Jadi saya melihat kembali kan, terlalu jauh pelayanan kita sudah sangat jauh berbanding yang dulu. Tapi pertanyaan dia di sini kan, adakah kita sudah mencapai garis akhir atau pertandingan yang baik? Adakah selama kita melayani, betulkah itu yang terbaik kamu persembahkan untuk Tuhan? Ataupun kamu hanya setakat bercakap saja, tapi tidak ada tindakan? Dan paling satu lagi saya terkejut, Julius, dia sudah lama sebenarnya bersama-sama dengan kita. Sangat saya terkejut. Sudah 6 tahun, mungkin 6 tahun lebih sudah bersama-sama dengan kita, Julius. Sangat saya terkejut. Dalam hati saya, sekali sekarang
Bukan bermaksud saya membandingkan jemaat dulu dan sekarang, tidak. Maksud saya tuh kan kita punya jalanan kehidupan kita tuh macam mana. Selama kita hidup, selama kita melayani sebelum ini, sampai kita keluar, sedangkan Pastor Jason pun sendiri cakap, hanya iman seorang hamba Tuhan yang membuatkan kita bergerak keluar pada waktu itu untuk menjalankan tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Dan biar kuasa Tuhan itu tetap menyala dan tersebar luas. Itu. Jadi ada nggak kita masih mau bermain? Coba pikirkan secara, orang bilang kita punya Pastor Jackson cakap logik. Kalau dulu kita sudah begitu, kenapa kita mau kembali lagi? Kalau kamu percaya itu kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan, kenapa tidak mau terus tetap maju? Kenapa tidak mau tetap bertahan dalam setiap apapun masalah? Kalau kamu sudah bertahan sejak dari dahulu, kamu pasti akan bertahan sampai garis akhir. Jadi adakah selama pelayanan kamu itu hanya seolah kamu menunjuk-nunjuk? Ataupun kamu bermain-main dengan Tuhan? Tanya diri sendiri. Saya tengok begitu pun, saya terkejut tahu. Dalam hati saya kan, ini satulah. Sewaktu itu kita di Gunung Alap, sorry kalau saya cakap apa, saya minta maaf dulu ya. Sewaktu itu kita ada sedang berlaku pengusiran, betul? Kamu pun tahu juga siapa kan? Dan waktu itu gembala sidang sedang memanggil kakak saya si Februari, si B. Dia tanya, ini apa kau nampak? Dia bilang. Terus terang jemaat Tuhan, kalau sewaktu itu gembala sidang tunjuk saya haleluya sejalan dari jauh, betul? Saya menjauh sedia, sebab saya tahu sejauh mana tahap saya di hadapan Tuhan. Tidak ada guna kita mau bermegah, sebab semuanya akan kembali kepada Bapa di surga juga. Jadi kenapa selama kita hidup tidak mau mengakhiri pertandingan kita dengan baik? Itu persoalan dia. Jangan menggunakan ayat Alkitab untuk menutupi kesalahan. Dia bilang, soalnya gembala sidang cakap. Jangan, stop, berhenti. Kalau diri kita sendiri pun tidak sempurna di hadapan Tuhan, apatah lagi kita mau mengatai orang lain. Kecuali waktu itu Tuhan Yesus menggerakkan hati kamu untuk menegur seseorang. Sebab kenapa? Mungkin apa yang orang itu lalui kita sudah lalui. Jadi kita bagi tahu. Saya jemaat Tuhan, saya tengok balik begitu tuh video kan. Tuhan Yesus teruk loh, saya dulu Tuhan Yesus bilang. Saya sendiri cakap diri saya sendiri tahu. Dulu waktu tuh penuh Yuli masih gemuk lagi. Power betul. Rambut pun tebal. Haleluya. Kecuali tengah-tengah lah masih ya. Terus bos saya mau kasih informasi. Kamu tidak perasankah? Kalau dulu kita tidak mempunyai apa-apa, kamu boleh tengok sana. Dulu kita begini, bukan? Dulu kita begini. Sekali sekarang kamu tidak sadarkah? Perlahan demi perlahan Tuhan Yesus memberkati kamu. Kamu tidak sadar. Jangan menggunakan pemikiran. Tetap pikir, tetap ingat tentang Tuhan. Ingatlah akan firman-Nya.
apa sudah ada Basaro? No. Sudah lama, 6 tahun yang lalu. Tapi apa yang membuatkan hilang? Itu jawaban dari diri kita sendiri. Saya tidak akan berbahas pasal itu, tapi saya mau berbahas bertahanlah kita semua. Saudara dalam Kristus, bertahanlah sampai garis akhir. Kamu tidak nampak ini keyboard lagi, speaker lagi. Betapa jauhnya itu perjalanan kita untuk mencapai sehingga yang saat level ini. Kamu tidak. Kalau kami keluarga, saya tidak tahu kalau kamu lah, tapi kalau kami sekeluarga, kami selalu cakap, dulu kita tidak begini kan. Kalau gembala sidang sampai gembala di kampung, kami tidak mau bercakap pasal nih. Memang dong marah. Jadi tunggu dong balik baru kami merepek. Jadi setiap kali begitu, kadang kami semua berkumpul di bawah. Dulu kita tidak begini bukan dong. Ya, itu sih kadang kakak saya pun Zibi. Ya, terus kita baju pun kita kulit di sampah. Jemaat Tuhan, perjalanan untuk mengikuti jalan Kristus itu sangat tidak senang. Tiada yang senang. Tengok sejak Tuhan Yesus, tiada senang. Sedangkan pada waktu itu umat Israel dikatakan yang Tuhan ini adalah penyihir. Dia menggunakan kuasa sihir. Dia Tuhan loh. Dia yang sebenarnya kasih hidup itu manusia. Bukan tuh manusia yang kasih hidup Tuhan, tapi dia mengosongkan diri dia menjadi manusia biasa, supaya apa yang ditugaskan Allah Bapa itu akan terjadi. Supaya kita semua punya generasi yang akan datang ini merasai apa itu suatu pengorbanan, pelayanan seorang Kristus. Saya tengok dulu terus saya cakap sama si Em, mesti dorang bertahan ya. Si Em bilang, iya anak-anak, mesti dorang bertahan. New generations wake up, rise up. Masanya kamu bangkit generasi muda. Jangan terlena lagi dengan apa yang kamu dengar di luar. Kamu sudah mengetahui dunia ini akan menuju kehancuran. Kenapa masih pilih jalan itu? Kenapa dia mau bertahan sampai garis akhir? Saya cakap begini bukan kami tidak pernah alami tapi apa yang kami lalui dari sejak kami kecil, itulah sebuah pelayanan sebenarnya. Untuk kami mencapai garis ini, sampai mendoakan orang, sampai berbahasa roh, masuk alam. Dulu saya bukan masuk alam, masuk hutan. Nah, mana mau cari? Masuk hutan saya. Boleh lagi masuk hutan, lari tuh dari rumah. Haleluya, betul saya bilang. Kalau sewaktu itu gembala sidang menanya satu persatu yang kena scan, masih ingat kena scan? Jamaah Tuhan, saya jujur sajalah, memang dalam hati saya memang penuh setan. Terus terang, sebab kenapa? Nama saja anak pastor, but saya tidak ikut itu jalan yang telah ditetapkan Tuhan. Saya memilih jalan saya sendiri, kesukaan saya sendiri. Jadi bila ditanya, dia suka dengar lagu duniawi. Nah, sanalah kita, tidak. Saya dengar lagu Tuhan, Mbak. Sekali keluar gereja,
Nah, mau 31. Sana Tanjung Aru. Apalagi yang kamu katakan jemaat Tuhan? Kita sudah berperang sampai hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak pernah putus. Kecuali kita yang memilih jalan untuk memutuskan itu. Pikir, sadar. Dunia ini sekarang menuju kehancuran. Adakah selama apa yang kamu perbuat itu menjadi korban persembahan yang kudus, yang berbau harum di hadapan Tuhan? Ataupun adakah itu persembahan yang terbaik kamu beri untuk Tuhan? My God. Tuhan Yesus sangat baik. Saya tengok yang dulu. Generasi muda, tolong ibu bapak, kalau anak-anak kamu sudah mau mulai maju, jangan kamu halang. Terus tetap support dan support. Ini sorry kalau saya cakap apa, saya ini tunggu saja. Sewaktu itu ibu gembala sidang sedang mendoakan si Atika. Oke? Dan waktu itu si Atika didoakan ada ya, kamu paham juga tuh, tapi itu di sini. Dia pernah cakap, dia bilang, biar dia menjadi pelayanmu Tuhan, terus menerus dan diberkati. Gembala seorang hamba Tuhan telah melafazkan itu, dan kamu ibu bapak menghalang. What happened? Sampai kadang kalau dorang sendiri ya, saya dapat generasi sekarang dorang mau cari kerja, dorang berusaha mau cari kerja. Sebab kenapa? Dorang mau kejar itu pelayanan. Azab. Sampai dorang sendiri mau cari kerja, bukan ditolong, dikasih tinggal. Mbak, macam mana mau bangkit kalau begitu? Tuhan Yesus, persembahkan apa yang kita lakukan sekarang ini, suatu korban persembahan yang baik. Hargai jemaat Tuhan. Kita sudah sampai di titik ini, mau kembali kepada jalan maut. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apa yang kamu katakan kepada kamu punya keluarga? Dorang sekarang lain Dorang dulu selalu diserang setan, tapi sekarang macam tambah diberkati tambah harmoni. Kamu sedang memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah yang sedang berlaku dalam keluarga kamu. Dan kamu mau lagi lebih diinjak setan. Wake up! Bangkit! Sudah waktunya jemaat Tuhan kita terus bangkit. Sudah waktunya. Jangan sedikit dengar duit. Duit naik tuh, duit. Sekali balik rumah, kau tidak dengar apa pasal cakap itu? Mau bensin lagi, kau minta dibagi juru depan cari mau kerja. Mengaku aja.
coba pikir secara rasional, secara logik, ataupun dalam rohani. Yang paling penting sekali dalam rohani. Sebab itu akan membangunkan iman kamu sendiri untuk tetap bertahan sampai garis akhir. Kamu bayangkan kalau kamu buat begitu, kamu sendiri yang menutupi jalan berkat itu untuk anak kamu terus tetap maju. Padahal Tuhan Yesus sudah mau kasih berkat kamu punya keluarga. Walaupun kamu merasa macam ada masalah apa semua kan, tapi kamu tetap pikir yang Tuhan Yesus itulah yang memberi pertolongan dalam hidup saya. Terus terang, kalau bukan seorang ibu dan bapak bertahan dalam cobaan, kami tidak ada pada saat ini. Kami sudah lama mati. Tapi oleh karena perjuangan itu sangat berharga di hadapan mata Tuhan, sehinggalah kami ada sampai hari ini. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kamu tidak sadar jemaat Tuhan, biar kita mencapai sampai garis akhir, di mana-mana pun kita pergi, pasti kita akan terancam juga. Sebab Wahyu sendiri cakap, kita tidak akan dapat membeli, menjual kalau kita tidak ada itu chip. Pasti kita akan mati juga. Tapi sebelum itu berlaku, kita harus kembali dahulu kepada tanah kita masing-masing, di mana semulanya keturunan kita itu berada. Menanam, memeliharakan ternak, akan kembali juga waktu itu. Kau makan KFC pun chip. Mana chip? Bukan chip kan? Chip beras ini. Nih. Kau pakai chip kan? Haleluya, jangan di luar. Kenapa ke Bali orang kalau tiba-tiba orang makan kaki ayam? Mungkin kita sudah jauh perjalanan loh. Masa tuh si Viviana kurus lagi masa tuh. Sekarang sekali sudah kawin, no comment. Kadang saya juga rasanya udah kawin. Tapi saya rasa bukan tetap kau sudah kawin kan enggak. Kalau kau masih ada setan, masih kurus. Sebab yang dalam badan kau tuh belum keluar, yang kudus tuh belum masuk, masih najis. Jadi macam mana kau makan daging pun apapun, kalau badan kau tetap kurus, sebab yang ada di dalam tuh masih najis. Coba kalau kau diusir, bagi lihat kau di situ, Roh Kudus masuk, Roh yang suci. Nah, jadi begini lah. Segera cakap saya terlalu kudus saudara. Siapapun manusia biasa juga. Tapi iya, mengapa tidak? Setelah kamu mengenal Tuhan, banyak perubahan yang berlaku dalam kehidupan kamu masing-masing. Tanya diri kamu sendiri. Dan ini betul. Jadi kalau saya cakap apa, si Mas sama si Johan betul-betul tinggal pertolongan Tuhan lagi. Dorang ada saat ini. Sebab ada satu orang yang tidak berhenti merepek sama dia. Nah, puji Tuhan. Dia kembali ke tempat ini.
Tuhan Yesus tidak pernah lupa. Hai, ingat dia tidak pernah salah pilih. Bangkit semua jemaat Tuhan, unite. Hai, baru 95 tahun terus hilang kira. Semangat kamu, jemaat Tuhan. Lepas itu Tuhan Yesus kasih ingat saya balik. Yang sewaktu itu saya sedang mengikuti dalam itu perjamuan kan. Dia bilang satu yang ku minta, taat dan bukankah itu sampai kamu mencapai garis akhir? Taat dan setia. Wih, kembali kepada cerita yang tiba-tiba macam Tuhan Yesus kasih nampak Sissy Gibson. Masa pelayanan luar kita makan tuh di mana tuh? Samarinda kali. Saya heran, dia di sana putih sekali sekarang. Haleluya. Putih dia betul. Saya sendiri cakap, wih putih pula si Gibson nih. Kenapa sekarang dia nuang? Kau bayangkan dia kurus, dia putih, sekali membesar hitam. Oke. Biar begitu, yang penting dia tetap fire, betul nggak tidak? Wah. Harus taat dan setia jemaat Tuhan. Kalau kamu lakukan itu, apa yang kamu perolehi? Mari kita buka dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Ini sebagai ayat terakhir. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Apa dia bilang? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Woi, berbahagia kita jemaat Tuhan. Kita bertahan sampai saat ini. Sebab kenapa? Apa yang kita lakukan itu berharga di hadapan Tuhan. Tapi pastikan yang kita lakukan itu betul-betul dari hati kita yang tulus. Bukan mengira-ngira. Dulu saya sudah tolong dia baik tuh 2 ringgit, tapi dia udah kasih naik. Padahal tambah banyaknya dia minta, bikin 500. Nah, haleluya lah kamu di situ. Gimana tuh? Betul kan tidak? Ada gitu suatu perlombaan yang baik? Ada gitu suatu pelayanan yang baik atau persembahan yang baik di hadapan Tuhan? Pikir jemaat Tuhan. Kita sudah mencapai titik ini. Kamu boleh melihat sekeliling siapa yang bertahan dan tidak. Boleh kita baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Apa maksud tahan uji? Kalau setiap kali kau diuji kau bukan itulah maksudnya. Maksudnya itu apapun masalah yang kamu hadapi, kamu tetap bertahan. Kamu tidak akan mundur. Kalau baru saja sedikit, macam baru-baru nih, pungutan 500 dan 300. Apa kali kalau gembala sidang saat saya suruh anak saya itu dereda urus 80 ringgit. No! Pak, dia lagi yang banyak mulut, bising. Tuhan Yesus baik tuh kasih tahu. Haleluya. Pertama, saya tidak pernah
pikir begitu. Saya tidak pernah mau memaksa kamu. Kamu sendiri yang melakukan itu pilihan kamu. Kamu yang pilih tidak mau bagi. Jadi cara dia, pastor buat begitulah. Supaya kamu tambah beriman. Bukankah itu boleh dikatakan masih bayi rohani? Think about it. Pikir. Kalau kamu cakap kamu sudah matang dalam kamu punya perkawinan, pasti kamu akan matang dalam segi rohani juga. Sebab yang membentukkan kamu itu adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kalau dulu keluarga kamu tidak harmoni, sekarang sudah harmoni setelah didoakan. Siapa yang membuatkan itu? Bukankah Tuhan Yesus? Tapi di sebalik kamu mencapai itu, kamu harus tahan diuji. Praise the Lord. Kalau begini saya mau berdiri di depan sini, saya sendiri pun tidak tahan diuji. Sikit-sikit sumirangan. Kadang gembala sidang sini cakap sama saya, tenang, ini tenang. Tanya sendiri. Saya tidak ada rahasia jemaat Tuhan. Sebab kamu berdiri di takhta Tuhan yang kudus. Kamu sedang berdiri di sebelah Dia. Kalau saya menipu, pasti saya mati ditampar malaikat. Kenapa? Saya berani berdiri di sini. Kemurahan Tuhan saja. Sebab Dia tidak mau keluarga hamba Tuhan diinjak-injak, dihina-hina. No. Wah. Kasih boleh. Kan nanti Mikael turun dari lapak kita pulang. Turun si Julia lapak. Betul kan tidak jemaat Tuhan? Kamu pikir apa yang membezakan kamu dan dorang? Pikir, apa yang membezakan kamu, diri kamu sendiri dengan orang yang sudah lama? Apa yang membuat kamu bertahan? Bukan karena Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah memberkati keluarga kamu, mengubah keluarga kamu. Hai, pikir. Jangan kamu kembali kepada bayi. Dia bilang gembala sidang kasih sedia itu botol susu. Jadi di mana-mana kamu tuh Tuhan Yesus, dia bilang. Ini untuk generasi baru Semangat kamu generasi baru. Rise up. Kalau kamu mau betul mau melayani, belajarlah berkorban. Berusaha mencari kerja. Jangan di rumah pekakan. Saya bukan cakap begitu, saya perfect kan? Tidak ada orang yang sempurna di bumi ini. No, tidak. Kecuali kau sudah kembali barulah kau sempurna. Itu pun kalau selama kau hidup pelayanan kau tuh baik di hadapan Tuhan. Kalau kau merepek di belakang orang macam mana? Pikir. Kalau betul kamu sudah hidup kudus, berhenti mengatai orang, berhentilah betul-betul. Lakukan dengan hati yang tulus. Jangan sini melayani, sana melayani, di sini melayani, sana melayani. Jadi di sini api, wah, di sana. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tapi betul kan tidak? Sebagai contoh, baru-baru ini kita ada lakukan di Pastor Daniel punya kan? Apa dia bilang tuh orang? Tidak payah yang secara rasmi. Setelah latihan saja pun dong sudah berjumpa sama Pastor Jaslon. Wih, kamu punya pemikiran bang? Ada kelas kah Tuhan? Saya cakap sama Pastor Jaslon, kenapa kau tidak cakap ada? Jadi kalau dia tanya siapa aja, Tuhan Yesus. Betul kan tidak? Oh ingat kamu punya pelayan.
Itu senyumannya itu ada maksud. Tuhan Yesus katimun murah. Ataupun siapa serahkan. Sorry ya, saya bukan mengenakan orang, tidak. Tapi apa dia bilang sih? Ini adalah kita punya sama-sama belajaran. Sama-sama belajar, imbas kembali. Yang dulu kita separuh-separuh. Sekarang kalau betul-betul melayani Tuhan, betul-betul. Kalau Tuhan Yesus sudah betul ubahkan keluargamu, sudah sembuhkan kamu daripada segala sakit penyakit, kenapa tidak mau lagi untuk tetap bertahan sampai garis akhir? Kenapa masih memilih jalan maut? Kamu tidak mau ambil itu mahkota kehidupan? Bukan dikatakan mahkota kehidupan. Mana Tuhan? Itu mahkota, mana saya mau? Kau pusing seluruh dunia pun ada mahkota. Karena tangkap saja kau pulis. Maksud dia mahkota kehidupan itu, kamu layak injak kerajaan surga. Hayya, come on, bangkit, rise up, unite. Power, kamu rasa gak tuh? Saya kata kalau oke. Bangkit jemaat Tuhan, bangkit. Jangan lagi kita tidur. Kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menghidupkan tubuh kita yang fana. Kenapa masih kita meremeh-temehkan itu kuasa Tuhan yang Tuhan Yesus sudah beri sama kita? Kita sudah sampai level di sini, sangat berharga, sangat it's high expectations, sudah tinggi jauh sudah. Beruntung yang tetap bertahan sampai sekarang. Power. Itulah saya betul-betul mengucap syukur sama Tuhan. Dan si Johan sama si Mas datang balik. Pastor Jaslun pun tidak jadi buat apa yang dia sepatutnya lakukan. Betul-betul kemurahan Tuhan. Sangat kemurahan Tuhan. Dia bilang, selesai.